Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam
wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum khutbah Jumat kami sampaikan, kami himbau kepada kaum muslimin supaya maju ke depan, mengisi shaf dan berdekatan supaya saudara-saudara kita bisa bergabung bersama kita untuk bisa menunaikan salat tahiyatul masjid. Ya, maju. Yang belakang silakan maju. Tidak apa-apa, tidak satu shaf, berkumpul. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sepatutnya di kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita tanpa perhitungan. Yang seandainya kita menghitungnya pun tidak akan cukup umur kita untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Dia berikan kepada kita. Maka sepatutnya bagi seorang hamba supaya dia bersyukur kepada Allah atas segala apa yang Allah telah berikan, yang dia minta ataupun yang dia tidak minta. Terutama nikmat-nikmat yang Allah berikan khusus kepada kita berupa iman, ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Maka bentuk syukur yang paling utama adalah kita menjalankan hikmah penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Kata Allah, tidaklah aku inginkan dari mereka, jin dan manusia, supaya mereka memberikan rizki yang aku berikan kepada mereka untuk kembali kepada aku. Tidak Allah inginkan. Tidak pula Allah inginkan mereka supaya memberikan kepada aku makanan, minuman. Karena Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Karena Allah adalah Ar-Razzaq yang maha memberikan rizki. Bahkan kitalah yang marzuqin, yang diberi rizki oleh Allah. Dialah Allah yang memiliki kekuatan dan Dia lagi maha kokoh. Fa ya ma'asyiral muslimin, azzani wa azzakumullah. Maka dalam kehidupan kita tidak ada satupun di antara kita melainkan akan diuji oleh Allah tabaraka wa taala dengan nikmat ataupun dengan kesusahan, dengan apa yang kita sukai ataupun yang kita benci. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan kita dengan syariat Islam. Bahwasanya apabila di antara kita menginginkan rezeki, hendaknya kita bertawakal kepada Allah dengan berikhtiar sambil berdoa. Tatkala kita sakit, Islam pun mengatur kita supaya kita berobat, supaya kita menjalankan sebab-sebab agar kita mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian bertawakal kepada Allah, yaitu berusaha menyandarkan segala usahanya kepada Allah dari awal hingga akhir, yang tentunya ini setelah Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada kita 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dengan sebenar-benarnya tawakal, tawakal yang benar, bukan sekedar berpasrah diri. Kita duduk, kita menunggu, bukan semisal itu, tapi haqqa tawakkuli. Kemudian Nabi SAW memberikan permisalan, la ruziktum kama yurzaqut tayr, maka niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah beri rezeki kepada burung. Burung makhluk yang tidak punya akal, dia hanya Allah berikan insting. Sedangkan kita diberi insting, diberi hati, dan diberikan akal. Maka kita lebih mulia daripada burung. Tapi perhatikanlah sabda Nabi SAW, "Taghdu himasan wa taruhu bitana." Burung itu pagi harinya dia berangkat dalam keadaan lapar. Dia berusaha mencari makanan, dan tatkala menjelang sore
atau menjelang petang dia pulang dalam keadaan perut yang penuh dengan makanan. Inilah tawakal yang diperintahkan oleh syariat kita, al-Islam. Disyariatkan kita supaya kita berusaha untuk menjalankan apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sana ada perkara-perkara yang telah Allah berikan batasan. Inna likulli malikin himan wa inna himallahi maharimuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya setiap raja itu punya batasan yang tidak boleh untuk dilanggar, dan batasan Allah adalah larangan-larangannya. Ternyata syaitan, iblis mewahyukan kepada pengikutnya dari bangsa jin ataupun dari bangsa manusia supaya manusia berikhtiar, bertawakal bukan haqqat tawakkuli. Di antaranya adalah apabila seorang sakit, dia datang kepada tukang dukun. Apabila dia kehilangan sesuatu, maka dia datang kepada arraf, orang yang sok tahu, yang meramalkan di mana barangnya hilang. Tatkala dia butuh rizki, jodoh, kemudian jabatan, dia pun datang ke kahin, tukang dukun, tukang ramal, yang meramalkan takdirnya yang akan terjadi di kemudian hari. Ini adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidaklah mereka tukang dukun, paranormal, ataupun apapun namanya, atau orang Jawa bilang adalah orang pintar, semua ini adalah perkara-perkara yang tidak digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridha dengan orang-orang semisal ini. Maka sungguh aneh apabila kita seorang muslim mengaku beribadah kepada Allah, kita mengaku mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syariatnya, kemudian kita melanggar aturan-aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya adalah kita bertanya kepada mereka, kita bertanya kepada dukun tentang apa kesembuhan sakit yang aku rasakan, apa pekerjaan yang paling beruntung di kemudian hari, apa jabatan yang bisa aku peroleh, apakah jodohku, ini dan itu, dan seterusnya. Perhatikanlah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan ini, tentang batasan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Man ata arrafan au kahinan fasa'alahu, barang siapa atau siapapun yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian dia bertanya kepadanya, lam tuqbal salatuhu arba'ina lailah, maka solatnya tidak diterima 40 malam, 40 hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana mungkin seorang hamba solat 5 kali dalam sehari, pahalanya mengalahkan semua ibadah, ternyata hanya sekedar datang bertanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima solatnya 40 hari. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa mendatangi dukun, paranormal, orang pintar. Kemudian dia bertanya tentang sesuatu perkara, hal tersebut menjadikan solatnya tidak diterima. Bukan tidak diterima kemudian kita boleh meninggalkannya, tapi pahala 40 hari tatkala kita melakukan solat 5 waktu tidak bisa menggantikan, tidak bisa menutupi dosa sekali kita datang, sekali kita bertanya kepada mereka. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ini hanya datang dan bertanya. Bagaimana dengan saudara-saudara kita, atau dahulunya kita bertanya kemudian kita membenarkan? Perhatikanlah sabda Nabi SAW yang lainnya, man ata arrafan au sahiran au kahinan, dan riwayat yang lain, fasa'alahu wa saddaqa bima yaqul, barang siapa yang bertanya atau datang bertanya kepada tukang ramal, tukang dukun atau tukang sihir, kemudian dia bertanya, tidak hanya bertanya tapi membenarkan apa yang diucapkan mereka, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
maka sungguh dia telah kufur, dia telah kafir, mengingkari apa yang Allah turunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ketahuilah bahwasannya hukum di dalam agama Islam telah jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal telah jelas, yang haram pun telah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara dua perkara ini ada perkara-perkara subhat yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang. Dan termasuk perkara yang telah jelas adalah mendatangi dukun, tukang ramal, paranormal ataupun tukang sihir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb innahu kana ghafurar rahima. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna azza wa jalla wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Maka perkara yang telah jelas di antara perkara-perkara urusan agama adalah mendatangi dukun, paranormal atau tukang sihir adalah suatu kekufuran. Hanya saja di sana dibedakan. Tatkala seorang hanya mendatangi, bertanya saja tanpa membenarkan, maka sebagaimana sabda Nabi SAW diriwayatkan Imam Muslim, bahwasanya dia dapatkan dosa kufur kecil yang 40 hari dia melaksanakan sholat 5 waktu tidak bisa menghapuskan, memenuhi atau mengalahkan dosa besar tersebut. Tidak sampai kufur, namun tidak bermanfaat 40 hari dia menjalankan sholat. Sedangkan sholat adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, apabila seorang tidak hanya datang tapi membenarkan, maka dia telah kufur, keluar dari agama Islam, dan batallah amal ibadah yang telah diusahakan selama ini. Dan yang ketiga, siapapun yang ridha dengan perdukunan ataupun dengan sihir, magic ataupun nama lain-lainnya, sungguh dia mengikuti hukum antara hukum yang satu atau hukum yang kedua. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya tukang sihir, tukang ramal, dukun, apapun namanya, mereka adalah pasukannya syaitan. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk kita untuk mengkufuri, melawan atau menjadikan syaitan sebagai musuh bagi kita. Dan telah kita yakini bersama bahwasanya syaitan tempatnya di neraka. Dan apabila kita mengikuti seruannya mereka, sungguh telah kita mengikuti jalan mereka menuju neraka. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Oleh karena itu, perlu bagi kita, orang yang telah mendapatkan hidayah, yang telah mendengar Nidaur Rahman, mendengar dakwah hak ini, supaya memperhatikan diri kita, supaya kita menyelamatkan akidah kita, kemudian menyelamatkan akidah keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, semampu kita, dari bahayanya perdukunan ataupun dari bentuk segala macam sihir. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukti bahwasanya tukang ramal, sihir ataupun yang kita namakan itu sebagai sesuatu yang qabih di dalam agama Islam adalah Nabi SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin A'sam selama 30 hari. Ini Nabi SAW disihir. Bagaimana mungkin kemudian kita mendatangkan sebuah akidah bahwasanya tidak mengapa kita bersama dengan orang-orang yang melakukan sihir. Yang penting mereka sholat, pakaian mereka serba putih sehingga kita katakan dukun putih.
Berbeda dengan zaman dahulu, dukun terkenal dengan sesuatu yang mengerikan, horor. Mereka pakai sorban hitam, pakaian hitam, pakai kemenyan dan sebagainya. Tapi sekarang dia pakai sorban, jubah putih, pakai sarung putih, tasbihnya pun putih mungkin. Maka ini semua tidak mengubah hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka kewajiban yang kedua, tatkala kita sudah faham tentang hukum ini, hendaknya kita mendakwahkannya. Kenapa? Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan orang-orang yang ada di keluarga kalian, orang-orang yang di sekitar kita, dari api neraka. Maka tidak hanya dari api neraka, tapi apapun yang menyebabkan menyeret kita dan keluarga kita menuju api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu salamal afiyah. Dan yang ketiga, hendaknya kita selain mengetahui, mempelajari, kemudian mendakwahkan, kita mendekati para pemimpin kita. Kita doakan mereka supaya para tukang dukun, ramal, apalagi tukang sihir, yang para ulama sepakat bahwa tukang sihir hukumnya dipenggal kepalanya. Dan bukan kita yang memenggal, tapi pemerintah kaum muslimin, agar mereka memperhatikan kondisi masyarakat. Apabila telah banyak tukang sihir, tukang dukun, maka jangan salahkan apabila musibah bertubi-tubi menyerang kita. Dan musibah di atas musibah adalah tatkala kita terkena musibah, kita justru tidak datang kepada Allah dalam keadaan bertobat, mohon ampun, istighfar, tapi kita mendatangi sesuatu yang Allah murkai, yaitu membenarkan para dukun, tukang ramal dan tukang sihir. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari ini, khutbah ini dan amal ibadah ini menjadi awal mula kebaikan untuk perubahan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, generasi kita, supaya kita memahamkan kepada mereka bahwasanya perdukunan ataupun sihir tidaklah mendatangkan kecuali mudarat, mafsadah yang lebih besar daripada manfaatnya. Dan harus kita fahami, perusakan akidah kaum muslimin sudah ada sejak zaman dahulu. Maka jangan jadikan yang zaman dahulu muncul kembali di tengah-tengah kita dalam jubah perfilman. Tukang sihir baik, tukang sihir buruk, ini dukun putih, ini dukun hitam, ini tukang sihir yang baik, ini tukang sihir yang buruk, dan seterusnya. Maka kita tutup memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan hidayah kepada kita, kepada keluarga, istri kita, anak-anak kita dan kaum muslimin, terutama kepada pemimpin kaum muslimin secara umum di negeri manapun, terutama di negeri yang kita cintai ini, Indonesia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dengan hidayah dan pertolongan di selama kita hidup di dunia ini, karena tidak ada jaminan bagi kita aman dari gangguan iblis dan para syaitan pasukannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Aqimus sufufakum wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Mohon safnya lurus dan rapat, jangan berselisih sehingga hati kita akan berselisih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.